semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niwayan Sinta Devi Saraswati. Saya mahasiswa manajemen angkatan 2018 dan saat ini sedang masuk ke tahun keempat, di mana saya sekarang sedang menyelesaikan skripsi saya di semester 8. Perkenalkan juga, saya adalah award beasiswa Fast Track tahun 2021 yang berasal dari FEB Manajemen. Oke, banyak dari teman-teman yang penasaran apa sih itu sebenarnya program Fast Track, dan banyak juga dari teman-teman yang bingung. Sebenarnya Fast Track itu pertukaran atau S2 sih. Jadi program Fast Track itu adalah program beasiswa bentuk kerjasama UNRI dan MCUT Taiwan atau Mingchi University of Technology Taiwan untuk mahasiswa agar dapat menyelesaikan 2 jenjang studi dalam waktu 5 tahun. Makanya nama program ini adalah program 3+2, di mana teman-teman akan menjalankan studi selama 3 tahun di UNRI dan 2 tahun di Mingchi University of Technology Taiwan. Seharusnya program pembelajaran studi S2 ini memang berlangsung di kampus MCUT Taiwan dan kita memang harusnya ke Taiwan. Cuman karena adanya pandemi tahun 2021, jadinya tetap dilaksanakan secara online dan melalui platform yaitu namanya Microsoft Teams. Sebelum kami diberikan akun untuk mendaftar Microsoft Teams, kami diberikan nama Mandarin terlebih dahulu. Jadi semua mahasiswa di sana dalam belajar itu dipanggil, ada beberapa dosen yang memanggil dengan nama Mandarin dan juga ada yang memanggil dengan nama panggilan. Itu tergantung dosen. Kadang dosen di awal-awal kuliah, saat kontrak kuliah, ada yang membagikan form. Kita harus mengisi apa nama panggilan kita dan apa nama Mandarin kita. Jadi itu nanti tergantung dari dosennya akan memanggil kita seperti apa. Untuk jurusan yang saya ambil yaitu IMBA atau International Master of Business Administration, yang memang kalau sejauh ini saya pelajari memang merupakan kelanjutan dari studi S1 saya yaitu manajemen. Oke, pelaksanaan dilakukan secara online melalui Microsoft Teams. Di tahun pertama saya, di kelas itu ada sekitar 21 orang yang melaksanakan secara online dan 4 orang melaksanakan perkuliahan secara offline di kampusnya. Jadi pelaksanaan dilakukan secara hybrid. Namun sekarang saya udah menjalani tahun kedua, yaitu di semester spring. Nah, di sana mahasiswa-mahasiswa lain yang berada di luar Indonesia seperti Vietnam atau Thailand itu rata-rata udah pada masuk ke kampusnya gitu. Jadi tinggal mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang terutama mengikuti program Fast Track. Untuk mahasiswa-mahasiswanya sendiri di kelas itu ada berbagai macam internasional, ada yang berasal dari Thailand, Vietnam, itu khususnya kedua paling banyak. Terus ada yang dari Brazil, dari Indonesia juga. Brazil 1 orang. Untuk pelaksanaannya sendiri memang dilaksanakan secara hybrid. Namun seperti teman-teman yang sebelumnya tadi bilang, memang mereka sudah cukup memahami bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran secara online. Jadi memang ada effortnya yang membuat walaupun kita mahasiswa Indonesia memang masih online, tapi kita masih tetap bisa mengikutinya dengan baik. Untuk program Fast Track sendiri, bukan hanya UNRI saja yang mengikutinya, ada dari universitas lain seperti Universitas Bengkulu, ada sekitar 3 orang, Universitas Pendidikan Ganesha Bali, itu ada sekitar 4 orang, Universitas Batam, itu ada 1 orang. Dan dari kita UNRI yaitu 4 orang IMBA dan teknik kimia atau chemical engineering 2 orang. Oke, untuk progres Fast Track di tahun pertama yaitu semester fall di tahun 2021. Awal semester fall itu mulainya dari 13 September 2021. Pada saat mulainya semester fall ini dibarengi dengan program lain yaitu Joint Supervision dan kami juga mengikuti program bantuan transfer kredit internasional.
Di pelaksanaannya, kami melaksanakan ujian tengah semester yaitu di bulan Oktober, sekitar bulan Oktober tahun 2021. Nah, pada saat pelaksanaan kelas ini, kami cukup terbantu untuk buku karena kami kemarin mendapatkan bantuan dari Dikti, yaitu bantuan transfer kredit internasional berupa bantuan biaya hidup, bantuan buku, jurnal, dan pendidikan. Gitu. Jadi kami cukup terbantu walaupun online, kami tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dan kami juga bisa mempelajari materinya sendiri di rumah dengan baik melalui buku-buku yang kami beli. Lalu yang ketiga ada ujian semester pada bulan Januari tahun 2022 kemarin, yaitu tanggal 10. Nah, sebelum ujian semester ini, kami mahasiswa Fast Track udah diberikan link untuk mengisi mata kuliah, tepatnya sekitar bulan Januari Desember, tanggal 27 Desember sampai tanggal 2 Januari 2022. Nah, di sana sembari kami melaksanakan ujian semester, kami juga mengambil mata kuliah yang akan kami ambil untuk semester spring atau 2022 saat ini yang sedang berlangsung. Nah, di semester spring yang saya sekarang sedang melaksanakan, saya mengambil mata kuliah ada 4, yang total SKS-nya adalah 10 SKS. Yang pertama, Topics of Consumer Behavior, yang kedua Topics of International Management, Business and Management, yang ketiga e-business, dan yang keempat Business Research Method. Yang sebelumnya di semester fall saya mengambil 3 mata kuliah. Yang pertama itu Corporate Finance, yang kedua Topics on Human Resource Management, dan yang ketiga adalah Topics on Marketing Management. Oke, mengenai rencana keberlanjutan Fast Track, setelah menjalani setahun mau masuk ke tahun kedua, saya berencana untuk melanjutkan Fast Track ini dengan melaksanakan pendaftaran master. Untuk informasi, kalau kita pertama kali Fast Track itu status kita masih exchange student. Jadi kita belum sepenuhnya itu master student. Jadi kita harus di tahun kedua kita harus mengisi formulir yaitu http foreign-adm-mcut-edu-tw untuk mengubah status kita menjadi mahasiswa master. Untuk form ini telah dibuka dari bulan Januari dan kemudian deadline-nya yaitu tanggal 30 April 2022. Kemudian rencana kedua saya adalah penyiapan berkas-berkas pendaftaran form dan juga berkas untuk keberangkatan ke Taiwan semester depan, yaitu semester fall. Karena diprediksi bahwa pandemi mungkin agak sedikit berkurang. Jadi jikalau nanti memang perubahan aturan dan kami bisa pergi ke Taiwan, saya harus mempersiapkan berkas-berkasnya. Lalu yang ketiga adalah melanjutkan studi S2 tahun kedua semester fall di Taiwan. Kemudian dari adanya program Fast Track ini, saya mendapatkan kesan yang sangat bagus sekali. Program ini sangat bagus untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan di UNRI, karena memberikan banyak sekali pengalaman dan insight baru kepada para mahasiswa. Ya, pengalaman kita belajar bersama mahasiswa internasional dan dosen dari luar negeri. Ternyata dosen-dosen luar negeri yang ada di Taiwan itu sangat semangat jika dia bisa mengajar mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai macam negara. Karena dia bisa bertukar pikiran, mendapatkan insight baru bahwa oh ternyata negara luar itu seperti ini. Dan dia akan bisa membandingkannya dengan Taiwan. Jadi kita juga secara nggak langsung mahasiswa internasional juga bisa mendapatkan insight, oh di Taiwan ini rupanya seperti ini keadaan bisnisnya dan segala macam. Kemudian kita juga dapat semakin mengasah skill bahasa Inggris kita, karena mau tidak mau kita harus memakai bahasa Inggris dalam percakapan dengan dosen, bertanya di dalam kelas, dan juga S2 ini banyak sekali tugas-tugas seperti presentasi, kerja kelompok, yang itu memang kita banyak berinteraksi dengan mahasiswa internasional. Jadi mau tidak mau kita akan semakin mengasah skill bahasa Inggris kita.
Kemudian memperluas pertemanan internasional tentunya, membangun relasi yang baik dengan dosen luar negeri. Ketika kita nanti tesis, kalau kita bagus di kelas, kita dapat berinteraksi dengan baik, aktif di kelas, kemungkinan kita bakal bisa memilih dosen yang baik untuk tesis kita nanti. Dan juga merasakan pengalaman belajar yang berbeda. Ya, pelajaran yang berbeda di sana, kalau kita di sini misalnya 3 SKS, 3 jam kita belajar, kita tetap belajar terus. Kalau di sana, cara pembelajaran mereka berbeda, di mana setiap 1 jam pelajaran itu ada waktu istirahat selama 10 menit. Yang itu membuat kita bisa merefresh kembali sedikit pikiran kita, kepala kita, agar tidak pening untuk memikirkan pelajaran-pelajaran. Jadi itu cukup menarik sih menurut saya. Nah, ini sedikit dokumentasi program Fast Track 2021. Ini saya nggak banyak ngambil foto, saya ngambil dari salah satu mata kuliah Finance, Corporate Finance. Ini profesor yang ada di sana. Kemudian ini Business Research Method. Kebetulan yang mengampu adalah Profesor Kelly yang dulu juga pernah mengadakan program Joint Course di Unri saat itu tahun 2021. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pesan buat teman-teman yang memang ingin mencoba fast track ini, jangan pernah minder, jangan pesimis, jangan ngerasa TOEFL saya belum cukup segala macam, nggak apa-apa, coba aja. Selama TOEFL-nya masih 450, kita bisa coba. Tetap semangat, tetap urus berkasnya semua, dan jika memang terpilih nanti, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Karena memang kesempatan ini nggak datang 2 kali, dan ini memang kesempatan yang bagus. Kalau bayangin aja kalau misalnya kita S2 tanpa mengikuti program fast track, kita lulus 4 tahun S1, lalu kita melanjutkan langsung 2 tahun S2. Itu kan memerlukan waktu 6 tahun kan. Nah, kalau ikut fast track ini kan 5 tahun, jadi kita bisa menghemat waktu untuk melakukan hal yang lainnya gitu. Jadi menurut saya ini kesempatan yang sangat bagus, jangan disia-siakan, dan semoga di Fast Track tahun 2022 ini semakin banyak peserta yang daftar, semakin sengit persaingannya, dan semoga yang lulus pun nanti di program Fast Track banyak. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, dan saya tunggu peserta Fast Track selanjutnya tahun 2022 di kampus FCUT Taiwan. Terima kasih.